Setiap rumah tangga punya rahasia. Ada cinta, ada pengorbanan, tapi juga ada luka yang sulit diobati. Inilah kisah tentang Andini, seorang istri yang terjebak dalam pilih kasih antara ibu kandung dan ibu mertua. Tentang Arga, seorang suami yang harus memilih di antara dua perempuan, istri yang penuh penyesalan, atau perempuan lain yang hadir, memberi kenyamanan. Dan tentang sebuah rumah tangga yang perlahan runtuh, dihantam perselingkuhan, kesalahpahaman, dan penyesalan yang datang terlambat. Sebuah perjalanan cinta, perselingkuhan, dan perceraian yang akan membuatmu sadar bahwa satu keputusan bisa mengubah segalanya. Andini duduk di ruang tamu dengan wajah cemberut. Ia baru saja mendengar kabar kalau mertuanya, Bu Ratna, akan datang berkunjung untuk beberapa hari. Kenapa harus sekarang, Mas? Aku lagi sibuk. Belum sempat beresin rumah. Lagi pula, kalau ibu datang, pasti aku yang repot. Keluh Andini sambil melipat tangan di dada. Arga, suaminya, menatap istrinya dengan tenang. Din, itu ibu aku. Dia cuma mau menginap sebentar. Sudah lama nggak ketemu cucunya. Sebentar, kalau ibu datang, bisa-bisa sebulan betah di sini. Kamu sendiri tahu kan, Mas? Aku sama ibu nggak cocok. Ibu terlalu ikut campur. Arga menarik napas panjang. Ia tahu benar, Andini selalu punya alasan untuk menolak kehadiran ibunya. Namun, saat ibunya datang, Arga tak bisa berkata banyak. Hari itu, Bu Ratna datang membawa senyum tulus. Dengan langkah pelan, ia masuk ke rumah sambil memeluk cucu kecilnya. Alhamdulillah, makin ganteng aja cucu ibu, katanya penuh kasih. Namun, senyum itu tak berbalas dari menantunya. Andini hanya menyambut seadanya, lalu kembali ke dapur. Ia lebih sibuk menelepon ibunya sendiri, Bu Sari, yang tinggal tak jauh dari sana. Ibu, nanti malam aku ke rumah ya. Ibu masak sayur asem ya, kesukaan aku. Di sini aku nggak betah. Bu Ratna sudah datang, bisik Andini di telepon. Bu Sari hanya tertawa kecil. Sabar, Din. Namanya juga mertua. Yang penting kamu jangan sampai bikin masalah besar. Tapi Andini sudah terlanjur kesal. Ia membiarkan Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu, tanpa suguhan apapun. Justru Arga yang sibuk menyiapkan minuman untuk ibunya. Malam harinya, konflik mulai pecah. Bu Ratna, dengan niat baik, masuk ke dapur. Ia mencoba membantu Andini memasak. Din, ayamnya kalau digoreng lebih enak pakai bumbu bawang putih, biar lebih gurih, saran Bu Ratna sambil tersenyum. Andini langsung berhenti mengaduk wajan. Bu, saya ini sudah masak dengan cara saya. Nggak usah diatur-atur. Suasana jadi kaku. Arga yang baru pulang kerja langsung merasakan ketegangan. Din, jangan gitu sama ibu. Ibu cuma kasih saran, ujarnya pelan. Tapi Andini malah membentak. Yah, kamu selalu belain ibu kamu. Gimana aku bisa nyaman kalau setiap masak pun dikritik? Arga terdiam. Bu Ratna menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bermaksud menyinggung, tapi menantunya terlalu sensitif. Malam itu, Andini memilih tidur di kamar bersama anaknya. Arga duduk di ruang tamu menemani ibunya yang masih termenung. Ibu salah ya datang ke sini, suara Bu Ratna lirih. Arga menggenggam tangan ibunya. Enggak, Bu, jangan ngomong begitu. Rumah ini juga rumah ibu. Tapi jauh di dalam hatinya, Arga merasa ada sesuatu yang salah. Rumah tangganya terasa seperti medan perang setiap kali ibunya dan istrinya bertemu. Dan Andini di kamar, diam-diam menelpon ibunya lagi. Bu, aku capek. Kalau begini terus, aku nggak tahu sampai kapan bisa tahan sama Arga. Ucapan itu keluar begitu saja. Sebuah keluhan yang kelak akan berubah menjadi penyesalan besar. Andini semakin menumpuk kebencian pada mertuanya. Sementara Arga terhimpit di antara dua perempuan yang sama-sama ia cintai ibunya dan istrinya. Pagi itu, suasana rumah masih dingin. Andini keluar dari kamar dengan wajah masam. Ia melihat Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu, sedang menina bobokan cucu kecilnya. Anaknya baru tidur jam berapa, Din? Tanya Bu Ratna dengan suara lembut. Ya biasa, Bu, tidurnya malam. Namanya juga anak-anak, jawab Andini singkat, sambil berjalan menuju dapur tanpa menoleh. Arga yang baru selesai mandi hanya bisa melirik istrinya dengan kecewa. Setiap perkataan ibunya selalu dijawab dingin oleh Andini di dapur. Andini sedang menyiapkan sarapan seadanya. Telur dadar dan mie instan. Saat melihat itu, Bu Ratna datang sambil tersenyum. Din, kalau sarapan jangan mie terus.
nggak sehat buat anak. Coba bikin sayur sop atau bubur, biar gizi seimbang. Andini langsung meletakkan spatula dengan keras. Bu, saya masak sesuai kemampuan saya. Kalau nggak suka, Bu bisa masak sendiri. Heneng, Arga yang mendengar percakapan itu dari meja makan langsung berdiri. Din, jangan ngomong gitu sama ibu. Kamu sadar nggak? Ibu ngomong itu karena sayang sama cucunya. Andini berbalik dengan mata melotot. Sayang, atau nyindir aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Kamu pikir aku nggak capek ngurus rumah ini? Ketegangan makin memuncak. Bu Ratna terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak bermaksud menyindir, tapi menantunya selalu salah paham. Makan pagi yang seharusnya sederhana berubah jadi medan perang. Arga duduk di meja makan dengan wajah kesal. Ia mencoba menenangkan diri. Namun, Andini justru semakin memancing suasana, Mas. Kamu sadar nggak? Sejak ibu datang, aku selalu jadi pihak yang salah. Apapun yang aku lakukan, pasti dianggap buruk di mata kamu. Arga menatap istrinya tajam. Karena memang cara kamu salah, Din. Kamu nggak pernah hargai ibu. Andini berdiri dari kursinya, menunjuk suaminya dengan penuh emosi. Oh, jadi sekarang kamu lebih pilih ibu daripada aku. Bagus! Aku memang nggak pernah dianggap penting di rumah ini. Suara Andini meninggi. Anak mereka yang baru berusia 3 tahun menangis ketakutan. Bu Ratna buru-buru menggendong cucunya, menenangkan dengan pelukan. Arga menghantam meja dengan keras. Kapten, jangan bawa anak ke dalam masalah kita. Siang harinya, suasana rumah benar-benar kacau. Andini memilih pergi ke rumah ibunya, meninggalkan Arga dan Bu Ratna. Bu, aku nggak kuat. Aku benci tinggal bareng mertua. Rasanya sesak. Aku lebih baik di rumah ibu aja, kata Andini sambil menangis di pelukan Bu Sari. Bu Sari mengusap rambut putrinya. Sabar, Din. Namanya juga mertua. Kamu harus pintar-pintar jaga hati. Jangan sampai rumah tangga kamu hancur hanya karena masalah sepele. Tapi Andini tak mau mendengar. Ia merasa selalu jadi korban. Sementara itu di rumah, Arga duduk lemas di samping ibunya. Gak, mungkin ibu gak usah lama-lama di sini. Ibu pulang aja besok. Jangan sampai kamu sama Andini makin jauh gara-gara ibu. Arga menatap ibunya dengan mata merah. Jangan ngomong begitu, Bu. Aku yang salah. Aku gak bisa jadi penengah. Tapi Din juga terlalu keras kepala. Bu Ratna hanya bisa menghela napas panjang. Ia tak ingin jadi sumber perpecahan. Tapi jauh di dalam hati, ia merasa Andini tidak pernah mau menerimanya. Malamnya, Andini pulang dengan wajah masam. Ia menggendong anaknya yang sudah tertidur. Tanpa menyapa, ia langsung masuk ke kamar. Arga yang sudah menunggu di ruang tamu, akhirnya menyusul ke kamar. Din, sampai kapan kamu begini? Kamu sadar nggak, sikap kamu nyakitin banyak orang? Ibu, aku, bahkan anak kita. Andini menoleh dengan tatapan penuh amarah. Aku cuma ingin kamu berpihak pada aku, Mas. Bukan terus-menerus belain ibu kamu. Aku ini istri kamu, bukan orang asing. Arga menggeleng pelan. Kamu itu istri aku, iya, tapi ibu juga orang tuaku. Kenapa kamu nggak bisa adil? Kalau sama ibu kamu sendiri, kamu bisa sabar, bisa lembut. Tapi ke ibu aku, selalu kasar. Air mata Andini mulai jatuh, tapi hatinya penuh gengsi. Karena ibu kamu gak pernah suka sama aku. Dari awal aku masuk keluarga ini, dia selalu cari salahku. Pertengkaran itu berlangsung lama, hingga akhirnya Andini menutup wajah dengan bantal dan menangis. Arga hanya bisa duduk di tepi ranjang merah sahanker. Andini tetap merasa menjadi korban. Arga semakin tertekan, dan Bu Ratna diam-diam berdoa agar rumah tangga anaknya tidak hancur. Tapi retakan itu makin membesar dan menjadi celah bagi masalah lain yang akan segera datang. Hari-hari berikutnya, suasana rumah masih terasa dingin. Andini jarang bicara dengan Arga, kecuali soal anak. Bu Ratna memilih cepat pulang ke rumahnya, karena tak ingin terus-menerus jadi penyebab pertengkaran. Namun, kepergian sang ibu justru membuat hati Arga semakin kosong. Ia merasa bersalah, tapi juga marah pada istrinya yang tak pernah mau mengalah. Suatu malam, Arga lembur di kantor. Ia duduk di meja kerja sambil menatap layar laptop, tapi pikirannya kacau. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari belakang. Mas Arga, masih kerja? Arga menoleh. Ternyata Dinda, rekan kerjanya, sedang membereskan berkas.
Dinda sudah lama bekerja di kantor itu, tetapi Arga jarang benar-benar berbincang dengannya. Iya, Den. Lagi berusaha fokus, padahal kepala lagi penuh, jawab Arga lelah. Dinda tersenyum simpati. Kalau capek, jangan dipaksain. Kalau mau cerita, siapa tahu lega. Arga terdiam. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa ingin membuka isi hatinya. Rumah tangga aku lagi kacau. Istriku sama ibu gak pernah bisa akur. Aku di tengah-tengah. Rasanya sesak. Aku cuma pengen istri aku adil, tapi selalu gagal. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku ngerti, Mas. Jadi suami itu memang berat. Tapi, Mas jangan salahin diri sendiri terus. Kadang perempuan memang susah dimengerti. Ucapan itu membuat hati Arga hangat. Ia merasa dimengerti. Sesuatu yang akhir-akhir ini tidak ia dapatkan di rumah. Di sisi lain, Andini sibuk di rumah ibunya. Hampir setiap hari ia datang, membawa anaknya. Ia merasa lebih dihargai ketika bersama ibunya. Bu, aku tuh gak ngerti kenapa Mas Arga selalu belain ibunya. Padahal aku istrinya. Harusnya dia lebih berpihak ke aku. Keluh Andini. Bu Sari mencoba menenangkan. Din, jangan cuma lihat dari sisi kamu. Suamimu juga tertekan. Kalau kamu terus begini, lama-lama dia bisa cari pelarian. Andin menggeni. Pelarian, maksud ibu apa? Mas Arga nggak akan berani macam-macam. Bu Sari menghela napas. Jangan terlalu yakin. Laki-laki kalau merasa nggak dihargai, bisa cari orang lain yang mau dengar keluhannya. Ucapan itu membuat Andini terdiam. Namun, bukannya merenung, ia malah semakin yakin kalau Arga yang harus berubah bukan dirinya. Hari berikutnya, Arga kembali lembur. Kali ini, Dinda sengaja menunggunya di pentri kantor. Mas, aku bawain kopi, biar nggak terlalu ngantuk, katanya sambil meletakkan gelas di meja. Arga tersenyum tipis. Makasih ya, kamu baik banget. Obrolan mereka makin sering. Dinda selalu bisa membuat Arga merasa tenang. Ia tidak mengkritik, tidak membandingkan, hanya mendengarkan. Suatu ketika, Arga bercerita lebih dalam. Aku sebenarnya cuma pengen istri aku bisa terima ibuku apa adanya. Aku sayang sama mereka berdua. Tapi Andini selalu merasa paling benar. Dinda menatapnya dengan tatapan lembut. Kalau aku jadi istri Mas, aku pasti bisa adil. Karena aku tahu, suami butuh dihargai. Dan orang tua nggak bisa digantikan siapapun. Arga terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu, Andini mencoba menghubungi Arga. Mas, kamu pulang jam berapa? Aku sendirian di rumah, tapi Arga menjawab singkat. Masih kerja, jangan tidur aja dulu. Andini merasa curiga. Ia mulai berpikir, apakah benar ucapan ibunya dulu? Apakah Arga mencari pelarian? Namun, gengsi membuatnya tidak langsung menanyakan. Ia lebih memilih menyimpan prasangka dalam hati. Sambil semakin menumpuk rasa curiga, beberapa hari kemudian, konflik pecah kembali. Saat sarapan, Andini tiba-tiba meledak. Mas, aku lihat kamu sering pulang malam. Sebenarnya kamu kerja apa main sama perempuan lain? Agak, Din, kamu ngomong apa sih? Aku kerja, cari uang buat kamu sama anak. Jangan nuduh sembarangan. Andini membanting sendok ke meja. Aku nggak bodoh, Mas. Aku tahu, kamu ada apa-apa dengan perempuan di kantor. Arga berdiri, wajahnya merah. Jaga mulut kamu, Din. Kalau aku betel-betel cari perempuan lain, itu karena kamu sendiri yang bikin aku nggak betah di rumah. Andin terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia menangis, tapi hatinya tetap penuh gengsi. Arga semakin dekat dengan Dinda. Meski belum melampaui batas, Andini mulai dihantui rasa curiga, tapi tetap keras kepala. Dan diam-diam, badai besar sudah mulai terbentuk antara cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan. Hari-hari terasa semakin berat bagi Arga. Rumah sudah tidak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan. Begitu melangkah ke dalam, yang ia rasakan hanya ketegangan dan pertengkaran. Sementara itu, kantor menjadi pelarian. Di sanalah ia bisa bernapas lega, terutama saat ada Dinda. Kehadiran Dinda seperti di padang tandu, selalu siap mendengar tanpa menghakimi. Arga dan Dinda duduk di kafe kecil dekat kantor. Arga baru saja menolak ajakan rekan lain untuk pulang bareng, memilih untuk tinggal lebih lama bersama Dinda. Mas, kamu kelihatan capek banget. Boleh aku traktir makan malam? Tanya Dinda dengan senyum hangat. Arga ragu sejenak. Ia sadar,
Ini bisa jadi masalah jika Andini tahu. Namun rasa lelah membuatnya tak peduli. Ya udah, sekalian, aku juga butuh ngobrol biar nggak stres. Mereka makan malam bersama. Obrolan ringan berubah jadi curhat panjang. Arga menceritakan semua luka yang ia simpan, tentang Andini yang keras kepala, tentang konflik mertua, bahkan tentang rasa lelah yang semakin menumpuk. Dinda menatapnya penuh simpati. Mas Arga butuh didengarkan. Kalau aku jadi istrimu, aku nggak akan biarkan kamu seberat ini sendirian. Hati Arga bergetar. Ia sadar kata-kata itu berbahaya, tapi entah mengapa ia merasa sulit menjauh. Andini menunggu di rumah dengan wajah tegang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Arga belum pulang. Saat akhirnya Arga datang, Andini langsung menyergap dengan pertanyaan. Dari mana aja kamu, Mas? Jangan bilang lembur lagi. Aku tahu, kamu bohong. Arga melepas jasnya. Mencoba tenang. Aku beneran kerja, Din. Jangan suzon terus. Andini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kerja? Atau makan malam sama perempuan itu? Jangan kira aku nggak tahu. Aku sering lihat kamu pulang malam dengan wajah berbeda. Arga menatap tajam. Din, kamu mau nuduh aku selingkuh? Andini menangis. Suaranya meninggi. Aku cuma minta kejujuran. Kalau memang ada perempuan lain, bilang aja daripada aku terus dibohongi. Arga menghempaskan tasnya ke sofa. Kamu itu selalu curiga. Kamu pikir aku bisa betah sama kamu yang keras kepala selalu bentok? Gak pernah hargai aku. Kalau aku beneran cari perempuan lain, itu karena kamu sendiri yang dorong aku ke sana. Andini terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Andini pergi ke rumah ibunya lagi. Ia menangis di pangkuan Bu Sari. Bu, Mas Arga berubah. Dia sering pulang malam. Dia marah terus. Dan aku curiga dia dekat sama perempuan lain. Lirih Andini. Bu Sari mengelus rambut anaknya. Din, ibu sudah bilang, jangan bikin suamimu merasa sendirian. Kalau kamu terus keras kepala, bisa-bisa dia beneran selingkuh. Andini menangis, makin keras. Tapi Bu, aku juga sakit hati. Dia selalu belain ibunya daripada aku. Bu Sari menghela napas panjang. Kamu harus pintar jaga perasaan, Din. Kalau kamu terus pilih kasih gini, suami kamu makin jauh. Ingat, laki-laki itu gampang goyah kalau hatinya kosong. Ucapan itu menghantui Andini, tapi egonya membuatnya tetap merasa benar. Sementara itu, hubungan Arga dan Dinda makin dekat. Suatu malam, setelah rapat panjang, mereka kembali makan malam bersama. Mas, aku senang bisa ada di samping kamu. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku nggak tega lihat kamu terus tertekan. Ucap Dinda dengan suara pelan. Arga menatapnya dalam. Ada rasa bersalah, tapi juga ada ketenangan yang ia butuhkan. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Dinda. Sejenak, waktu berhenti. Hanya ada dua hati yang saling mencari pelarian. Namun tiba-tiba, Arga tersadar dan melepaskan genggamannya. Din, ini salah. Aku nggak boleh kayak gini. Aku masih punya istri dan anak. Dinda tersenyum pahit. Aku ngerti, Mas. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku selalu ada kalau kamu butuh. Arga pulang dengan hati kacau. Ia sadar, garis itu hampir ia lewati. Tapi di Rama, sambutan dingin Andini membuat rasa bersalah bercampur dengan amarah. Andini benar-benar tak bisa menahan diri. Ia menemukan pesan singkat di ponsel Arga. Hati-hati pulang, Mas. Jangan stres, aku selalu ada buat kamu. Dinda Andini membanting ponsel itu di meja. Jadi, benar kan, Mas? Kamu main sama perempuan lain. Aku bukan bodoh. Arga mencoba merebut ponselnya. Din, jangan seenaknya buka HP aku. Andin kamu, aku nggak salah. Aku tahu dari awal kamu udah berubah. Arga menahan emosinya, tapi akhirnya pecah. Iya, aku deket sama dia, tapi belum terjadi apa-apa. Dan tahu nggak kenapa aku bisa deket sama dia? Karena kamu, Din. Kamu nggak pernah hargai aku. Kamu bikin rumah ini kayak neraka. Andini tersungkur, menangis histeris. Kamu tega ngomong gitu. Setelah semua yang aku korbankan, Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia hancur, bingung dan terjebak antara dua perempuan yang semasima ia cintai. Andini akhirnya mengetahui ada orang ketiga. Arga terjebak dalam dilema besar bertahan di rumah tangga yang penuh pertengkaran, atau menyerah pada godaan pelarian. Dan retakan itu kini semakin lebar, nyaris tak bisa disatukan kembali.
Malam itu, setelah pertengkaran hebat, rumah terasa seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan. Andini menangis di kamar, sementara Arga memilih tidur di ruang tamu dengan wajah lelah. Anak mereka, kecil dan polos, terbangun tengah malam. Ia mendekati ayahnya yang tergeletak di sofa. "Ayah, kenapa nggak tidur sama bunda?" tanyanya dengan suara mengantuk. Arga hanya memeluk anaknya erat, menahan air mata. "Nggak apa-apa nak, ayah capek." Di kamar, Andini mendengar percakapan itu. Hatinya remuk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan suaminya. Keesokan harinya, Andini kembali ke rumah ibunya. Dengan wajah sembab, ia memeluk Bu Sari. "Bu, aku salah. Mas Arga beneran deket sama perempuan lain. Dan aku takut dia bener-bener pergi ninggalin aku." Bu Sari menghela napas panjang. "Din, dari dulu ibu sudah bilang, jangan pilih kasih. Kamu terlalu keras sama mertuamu. Terlalu keras kepala sama suamimu. Sekarang kamu baru sadar ya?" Andini menangis semakin kencang. "Aku nggak sanggup, Bu. Aku nggak bisa bayangin kalau Mas Arga ninggalin aku dan anakku." Bu Sari menggenggam tangan putrinya erat. "Kalau kamu masih sayang sama rumah tanggamu, turunkan gengsi. Belajar minta maaf. Jangan tunggu semuanya terlambat." Kata-kata itu menusuk hati Andini. Namun, ia tahu, memperbaiki keadaan bukanlah hal mudah. Di kantor, Dinda mendekati Arga dengan cemas. "Mas, kamu kenapa? Kelihatan murung banget." Arga tersenyum pahit. "Rumahku makin kacau, Din. Istriku tahu soal kita." Dinda menggenggam tangannya sebentar. "Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau jadi penyebab masalah rumah tangga kamu. Tapi, aku juga nggak bisa bohong. Aku bahagia setiap kali ada di dekat kamu." Arga terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya goyah. Ia tahu seharusnya menjauh, tapi justru semakin terikat. Malam itu, setelah lembur, Arga dan Dinda makan malam lagi. Kali ini, mereka duduk lebih lama. Arga bahkan tak sadar sudah mulai tersenyum. Sesuatu yang jarang ia lakukan di rumah. "Din, kamu selalu bikin aku tenang. Aku nggak tahu lagi harus gimana kalau nggak ada kamu," ucap Arga lirih. Mata Dinda berkaca-kaca. "Aku selalu ada, Mas. Apapun yang terjadi." Hubungan mereka kini semakin berbahaya, sudah melewati batas wajar antara rekan kerja. Andini didorong rasa takut kehilangan, mencoba berubah. Suatu malam, ia menyiapkan makan malam spesial. Ayam goreng, sayur sop, dan sambal favorit Arga. Saat Arga pulang, ia menyambut dengan senyum kaku. "Mas, ayo makan dulu. Aku masak sendiri." Arga terkejut, tapi duduk tanpa banyak kata. Mereka makan dalam diam. Anak mereka tampak senang melihat kedua orang tuanya duduk bersama lagi. Namun, suasana tidak bertahan lama. Saat Arga menerima pesan singkat di ponselnya, Andini tak bisa menahan rasa curiga. "Dari siapa, Mas? Jangan-jangan dari perempuan itu lagi?" tanyanya dengan nada tajam. Arga meletakkan sendok dengan keras. "Din, kamu bilang mau berubah, tapi masih aja curiga. Kalau gini terus, buat apa kita bertahan?" Andini menunduk. Air matanya menetes ke piring. Usahanya untuk memperbaiki keadaan terasa sia-sia. Beberapa hari kemudian, Andini nekat mengikuti Arga. Ia curiga suaminya tidak benar-benar lembur. Benar saja. Dari kehan, ia melihat Arga dan Dinda duduk berdua di sebuah restoran. Tertawa seperti pasangan yang jatuh cinta. Andini merasa dunia runtuh. Air matanya mengalir deras, tapi ia tetap maju menghampiri meja mereka. "Jadi ini yang kamu sebut lembur, Mas?" Suaranya gemetar penuh amarah. Arga terjit. Wajahnya pucat. "Dan ini nggak seperti yang kamu pikir." Andini menatap Dinda dengan mata membara. "Kamu, perempuan perusak rumah tangga. Berani-beraninya kamu dekat sama suami orang." Dinda berdiri dengan wajah panik. "Maaf, Bu Andin." Andini tak membiarkan Dinda menyelesaikan kata-katanya. Ia langsung pergi sambil menangis keras, meninggalkan Arga yang kebingungan. Di rumah, pertengkaran kembali pecah. "Din, kamu nggak boleh bikin malu aku di depan umum kayak tadi," bentak Arga. Andini membalas dengan suara serak. "Malu? Mas nggak malu duduk mesra sama perempuan lain. Tapi aku yang kamu salahin. Aku istrimu, Mas. Aku punya hak." Arga berteriak. "Aku capek, Din. Aku nggak kuat terus-terusan begini. Kalau kamu nggak bisa berubah, mungkin kita lebih baik pisah." Andini terdiam.
Kata pisah itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Ia menangis tersidu-sidu, memeluk anaknya yang ketakutan. Sementara Arga keluar rumah dengan emosi, mengendarai mobil tanpa arah. Andini mulai benar-benar menyesal, tapi keadaannya sudah terlanjur rumit. Arga semakin dekat dengan Dinda, sementara rumah tangga yang mereka bangun perlahan hancur. Arga benar-benar pergi dari rumah. Ia menginap di hotel kecil dekat kantornya. Ponselnya ia matikan, tidak ingin diganggu siapapun, bahkan oleh Andini di rumah. Andini menangis sejadi-jadinya sambil memeluk anaknya. Ia tak pernah menyangka Arga akan sampai benar-benar meninggalkan rumah. "Jangan tinggalkan aku. Aku janji aku bisa berubah," isaknya pelan. Esok harinya, Arga masuk kantor dengan wajah lelah. Dinda langsung menyapanya. "Mas, kamu kelihatan makin kacau. Kamu nggak pulang semalam." Arga menghela napas. "Aku pergi dari rumah. Aku nggak sanggup lihat Din terus curiga dan marah-marah." Dinda menatapnya prihatin. "Mas, kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, aku bisa bantu. Bukan di rumahku, tapi aku kenal apartemen kosong. Kamu bisa pakai dulu." Arga terdiam. Tawaran itu berbahaya, tapi sekaligus terasa seperti jalan keluar. "Din, kamu selalu ada pas aku butuh." Aku nggak tahu harus bilang apa. Dinda hanya tersenyum kecil. "Aku cuma pengen kamu bahagia, Mas. Walau aku tahu aku mungkin salah." Sementara itu, Andini mencari suaminya ke rumah Bu Ratna. "Ibu, Mas Arga di sini nggak?" tanyanya dengan wajah sembab. Bu Ratna menggeleng pelan. "Nggak, Den. Dia nggak pulang ke sini." "Kamu berantem lagi sama Arga?" Andini tak kuasa menahan tangis. "Iya, Bu. Semuanya salah aku. Aku terlalu keras kepala. Aku terlalu pilih kasih. Aku selalu kasar sama ibu. Tapi sekarang aku sadar, aku sudah kehilangan Mas Arga sedikit demi sedikit." Bu Ratna menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. "Den, dari dulu ibu nggak pernah benci kamu. Ibu cuma pengen kamu sayang sama ibu seperti kamu sayang sama orang tuamu. Ibu tahu kamu capek jadi istri, tapi Arga juga capek jadi anak yang terjepit." Andini menunduk, tubuhnya gemetar. "Bu, jangan biarkan Mas Arga pergi dari aku." Bu Ratna hanya bisa menghela napas. "Ibu akan coba bicara sama Arga, tapi semua keputusan ada di tangannya. Kamu juga harus berubah, Din. Bukan cuma janji." Andini berkali-kali menelepon Arga, namun Arga tidak mengangkat satupun. Pesan WhatsApp yang ia kirim hanya centang satu. Andini gelisah, berjalan mondar-mondir di rumah. Anaknya bertanya polos, "Bunda, ayah kapan pulang?" Air mata Andini kembali jatuh. "Bunda juga nggak tahu, Nak." Bu Ratna berhasil menemui Arga di kantor. Ia membawa bekal makanan kesukaan anaknya. "Gak, sampai kapan kamu mau jauhi rumahmu?" tanya Bu Ratna sambil meletakkan bekal di meja. Arga menghela napas berat. "Aku capek, Bu. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Din selalu curiga, selalu bentak, selalu nyakitin aku. Aku udah coba sabar, tapi rasanya percuma." Bu Ratna menggenggam tangan putranya. "Nak, pernikahan itu memang penuh ujian. Jangan karena ada orang lain yang bisa bikin kamu nyaman, kamu langsung tinggalkan istrimu. Ingat anakmu, nggak? Dia butuh ayahnya." Arga menandok. Hatinya bergejolak. Ia tahu ibunya benar, tapi luka di hatinya sudah terlalu dalam. Andini memberanikan diri mendatangi kantor Arga. Ia menunggu di depan pintu, dan ketika Arga keluar bersama Dinda, ia langsung menghampiri. "Mas." Suara Andini bergetar. Arga kaget melihat istrinya di sana. Dinda yang berdiri di sampingnya langsung merasa salah tingkah. "Aku pamit dulu ya, Mas Arga," ucapnya buru-buru sebelum pergi. Andini menatap suaminya dengan mata sembab. "Mas, pulanglah. Aku janji aku berubah. Aku janji aku akan hargai ibu. Aku janji aku nggak akan curiga lagi. Tolong jangan tinggalin aku." Arga terdiam lama. Hatanya berperang antara cinta yang masih tersisa dan sakit hati yang sudah menumpuk. "Din, aku butuh waktu. Jangan paksa aku pulang sekarang," jawabnya dingin. Andini terisak, jatuh berlutut di depan suaminya. "Mas, jangan gini. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Arga menahan diri untuk tidak memeluk istrinya. Ia hanya berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Andini menangis di depan kantor. Arga benar-benar pindah ke apartemen yang disediakan Dinda, walaupun tidak tinggal bersama. Dinda sering datang membawakan makanan dan menemani. Suatu malam,
Saat mereka duduk berdua di ruang tamu apartemen, Dinda berkata pelan, "Mas, kalau kamu memang udah nggak bahagia sama istrimu, kenapa nggak pilih bahagia yang baru? Hidup ini cuma sekali, Mas." Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh. Dan di rumah, Andini semakin terpuruk, merasa penyesalannya terlambat. Arga resmi meninggalkan rumah dan tinggal di apartemen, sementara Andini hanya bisa menangis dalam penyesalan. Dinda semakin masuk ke dalam kehidupan Arga, dan perceraian mulai tampak sebagai jalan yang tak terelakkan. Sejak Arga pindah ke apartemen, rumah Andini semakin sepi. Ia hanya ditemani anaknya yang sering bertanya, "Bunda, ayah kapan pulang?" Pertanyaan polos itu seperti belati menusuk hati Andini. Ia selalu menjawab dengan senyum palsu, "Ayah lagi sibuk kerja, Nak." Padahal ia tahu suaminya sengaja menjauh darinya. Suatu siang, Andini menerima sebuah amplop coklat dari kurir. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya adalah surat gugatan cerai dari Arga. Andini langsung terjatuh, menangis histeris. "Ya Allah, jangan ambil suamiku. Aku salah, aku bodoh, tapi aku masih sayang sama dia." Ia segera menelepon Arga, "Mas, kenapa sampai segininya? Kenapa harus cerai? Aku janji, aku bisa berubah, Mas." Namun suara Arga di ujung telepon dingin. "Din, aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Aku nggak kuat lagi hidup dalam pertengkaran. Ini jalan yang terbaik." Andin menjerit, menahan tangis. "Mas, pikirkan anak kita. Jangan hancurkan rumah ini." Tapi panggilan sudah terputus. Andini mengajak ibunya menemui Bu Ratna. Suasana penuh air mata. "Bu Ratna, tolong bujuk Arga. Aku rela merendah. Aku rela minta maaf. Aku nggak mau bercerai," pinta Andini dengan suara parau. Bu Ratna menatap menantunya lama. "Din, kamu akhirnya sadar ya? Sayang, semua ini terlambat. Arga sudah terlalu sakit hati. Kamu tahu berapa lama dia menahan beban karena kamu selalu kasar sama ibu?" Air mata Andini makin deras. "Aku menyesal, Bu. Aku janji akan sayang sama ibu, akan terima ibu sepenuhnya. Tolong, jangan biarkan rumah tangga ini hancur." Bu Ratna ikut menangis. Ia tak tega melihat menantunya begitu hancur. "Nanti ibu akan bicara sama Arga, tapi keputusan tetap di tangannya. Kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk." Hari sidang tiba. Andini datang dengan wajah lesu, sementara Arga masuk bersama pengacaranya. Dinda tak hadir, tapi bayangannya terasa jelas di antara mereka. Hakim bertanya pada Arga, "Apakah benar saudara ingin mengajukan perceraian?" Arga mengangguk mantap. "Benar, Yang Mulia. Rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan." Hakim menoleh ke Andini. "Apakah saudari setuju dengan gugatan ini?" Andini menangis. "Tidak, Yang Mulia. Saya masih sayang suami saya. Saya ingin mempertahankan rumah tangga ini." Sidang ditunda untuk mediasi. Namun, semua orang bisa merasakan jarak yang sudah terlalu jauh setelah sidang. Andini berusaha bicara empat mata dengan Arga di luar ruang pengadilan. "Mas, lihat aku bukan Andini yang dulu. Aku mau berubah. Aku rela nurut sama kamu. Aku rela terima ibu sepenuhnya. Tolong beri aku kesempatan," pintanya dengan suara bergetar. Arga menatapnya lama. Ada sisa cinta di hatinya, tapi luka yang ia rasakan jauh lebih besar. "Din, aku percaya kamu menyesal, tapi semua ini terlambat. Aku udah terlalu capek. Aku nggak bisa lagi balik ke rumah itu." Andini memegang lengan suaminya erat-erat. "Mas, jangan bilang terlambat. Aku mohon. Demi anak kita, demi janji kita dulu." Arga menepis pelan tangannya. "Din, aku udah putuskan jalan ini. Maafkan aku." Andini terisak keras, jatuh bersimpuh di lantai. Orang-orang di pengadilan menoleh, tapi ia tak peduli. Malamnya, Andini menidurkan anaknya. Anak itu bertanya lagi dengan polos, "Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Apa ayah nggak sayang aku lagi?" Andini menangis sambil memeluk anaknya erat. "Bukan begitu, Nak. Ayah selalu sayang kamu. Cuma ayah sama bunda lagi ada masalah." Anaknya ikut menangis. "Aku mau ayah sama bunda bareng-bareng. Aku nggak mau pisah." Hati Andini semakin hancur. Penyesalannya makin dalam. Tapi semua sudah terlambat. Sementara itu, Dinda diam-diam menemui Arga di apartemen. "Mas,
Aku tahu aku mungkin salah, tapi aku juga nggak mau sembunyi lagi. Aku sayang sama kamu. Kalau kamu beneran cerai, aku siap nemenin kamu. Arga menatap Dinda dengan wajah letih. Din, jangan ngomong gitu dulu. Aku sendiri belum siap. Aku hancur, aku bingung. Jangan bikin aku makin berat. Dinda menggenggam tangannya. Aku cuma nggak pengen kamu sendirian, Mas. Arga menutup matanya. Hatinya bergejolak. Ia dihadapkan pada dua pilihan. Kembali pada Andini yang penuh penyesalan, atau menerima Dinda yang selalu ada untuknya. Perceraian mulai diproses, anak jadi korban, Andini menyesal setengah mati, Bu Ratna ikut sedih, dan Dinda justru semakin berani menunjukkan perasaannya. Arga berada di persimpangan, memilih rumah yang sudah retak, atau cinta baru yang menjeratnya. Hari sidang putusan semakin dekat. Semua pihak tegang. Andini masih berharap ada keajaiban, sementara Arga sudah memantapkan hati. Malam itu, Andini tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap foto pernikahannya dengan Arga. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, aku selalu pilih kasih. Aku terlalu cinta ibuku sendiri, tapi selalu kasar sama mertuaku. Aku lupa, tanpa restu orang tua, rumah tangga nggak akan pernah tenang. Ia menulis sepucuk surat panjang untuk Arga, penuh penyesalan. Surat itu ia sisipkan di tasnya, berniat memberikannya esok hari saat sidang. Adegan 2, pertemuan dengan Bu Ratna pagi-pagi. Andini menemui Bu Ratna sebelum sidang. Ia berlutut, menangis di hadapan ibu mertuanya. Bu, maafkan aku menantu yang jahat. Aku sering nyakitin hati ibu. Tapi aku sungguh menyesal, Bu. Kalau Arga benar-benar pergi, itu semua salahku. Bu Ratna tak kuasa menahan tangis. Ia meraih bahu Andini. Din, ibu sudah lama memaafkan kamu. Tapi kamu harus tahu, penyesalan itu tidak selalu bisa memperbaiki semua. Kadang, luka yang terlalu dalam butuh waktu lama untuk sembuh. Andini menangis makin keras. Bu, tolong bujuk Arga. Jangan biarkan dia lepas dari aku. Di ruang sidang, suasana mencekam. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Saudara Arga, Saudari Andini, hari ini pengadilan akan memutuskan perkara perceraian ini. Andini, ia menatap Arga dengan penuh harap, tapi suaminya menunduk tanpa berani menatap balik. Hakim bertanya terakhir kali pada Arga, apakah saudara tetap pada gugatan perceraian ini? Arga menarik napas panjang, lalu berkata mantap, iya, Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai. Tangisan Andini pecah. Ia berdiri, mendekat ke meja hakim. Yang Mulia, saya mohon, jangan pisahkan saya dari suami saya. Saya sudah salah. Saya sudah menyesal. Tolong beri saya kesempatan kedua. Hakim hanya menggeleng. Pengadilan tidak bisa memaksa salah satu pihak untuk tetap tinggal dalam pernikahan yang tidak harmonis. Keputusan diketok. Pernikahan Arga dan Andini resmi berakhir. Di luar ruang sidang, Andini berlari mengejar Arga. Mas, tolong, jangan gini. Aku janji, aku akan berubah. Aku janji, aku akan jadi istri yang baik, menantu yang baik. Jangan tinggalkan aku. Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Din, aku tahu kamu menyesal, tapi semua ini terlambat. Luka di hatiku udah terlalu dalam. Aku nggak bisa lagi hidup dengan kamu. Andini terisak, meraih tangan suaminya erat-erat. Kalau aku kehilangan kamu, aku kehilangan hidupku, Mas. Tolong. Arga perlahan melepaskan genggaman itu. Maafkan aku, Din. Aku juga hancur. Tapi ini jalan terbaik. Beberapa hari setelah perceraian, Arga datang menjemput anaknya untuk tinggal sementara bersamanya. Bunda, aku ikut ayah dulu ya, kata si kecil sambil memeluk Andini. Andini berjongkok, memeluk anaknya erat. Iya nak, jangan nakal sama ayah ya. Ingat, Bunda selalu sayang kamu. Begitu anaknya pergi bersama Arga, Andini jatuh terduduk di lantai menangis pilu. Rumah terasa kosong, hampa, tanpa tawa anak dan sosok Arga. Di apartemen, Dinda datang membawa makanan untuk Arga dan anaknya. Mas, aku tahu waktunya nggak tepat, tapi aku cuma pengen ada di sisi kamu. Aku bisa bantu jagain si kecil kalau kamu sibuk. Arga menatapnya lama, wajahnya penuh dilema. Din, aku belum bisa janji apa-apa sama kamu. Aku baru saja kehilangan rumah tangga. Jangan paksa aku untuk langsung mulai yang baru. Dinda tersenyum pahit. Aku ngerti, Mas. Aku cuma pengen kamu nggak sendirian. Malam itu, Andini menulis diari. Seandainya waktu bisa diputar,
Aku akan pilih sayang pada mertuaku sama seperti pada ibuku. Aku akan lebih sabar, lebih lembut, lebih setia. Tapi sekarang, semua terlambat. Aku kehilangan suamiku, anakku, rumah tanggaku. Semua karena kebodohanku sendiri. Ia menutup buku itu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Beberapa bulan kemudian, Arga resmi bercerai dan mulai hidup baru. Ia tetap dekat dengan anaknya. Meski hubungannya dengan Andini sudah berakhir, Andini hidup dalam penyesalan, sering menengok anaknya, tapi selalu merasa hampa. Setiap kali melihat Arga bersama Dinda, Bu Ratna hanya bisa berdoa, "Ya Allah, semoga ini semua jadi pelajaran. Semoga anakku bahagia dan menantuku bisa menemukan jalan kembali." Cerita berakhir dengan Andini menatap kosong ke foto pernikahannya yang sudah berdebu, sambil berbisik lirih, "Cinta, perselingkuhan, dan perceraian. Semua terjadi karena aku lupa bahwa rumah tangga bukan hanya tentang aku dan Mas Arga, tapi juga tentang keluarga yang harus aku hargai."